Nah, ini Dandi. Ilham baru masuk, keluar masuk, keluar masuk. Kalian di mana nih Dandi? Saya di ini Bu, di gedung di dekat TK, yang wifi-nya. di TK ya. Ya, Ya, ke sini Ilham juga sudah masuk. Tinggal Fahrul mungkin, tidak ada. Fahrul tidak di situ, tidak di tempat. mungkin masih ada di ini Bu, masih ada di rumah. Itu Di jaringannya kurang. masih di itu di tempat tinggal ya, di tempat tinggal ya. Ya. Terus ini Ilham nih. Ya. Nah, begini Dandi dan Ilham, Ibu mau tahu itunya apa programnya? Untuk programnya seperti kemarin Bu, yang Nah, pembangunan talut. pembangunan talut, terus peta, infrastruktur, Iya Bu, yang sesuai dari yang dikirim di itu, yang di grup. di grup Sebentar. grup di grupnya KKMTS atau di mana? Bu Vero soalnya masuknya di grup KKMTS. Di KKNTS ada Bu. Ada. Bu Vero pernah dikirimin kah? Sebentar Bu. Foto contohnya seperti ini. Oh ya sudah, paling tidak Ibu tahu mungkin yang disampaikan oleh Bu Seli dan apa rekan-rekan dosen yang lain. Dandi, ini nanti Bu sampaikan sekarang. Ini Bu, kalau Hah? kalau untuk analisis kelayakan tambang itu seperti apa ya Bu? Oh itu untuk tambang. Kita enggak itu. Kita Untuk cuman masuk di pembangunan perencanaan RAB, talut, pembangunan talut. Terus apa tadi? Peta RAB. jaringan, sama RAB. Kelayakan tambang nanti biar disampaikan oleh Pak Rizky ya. Bu Vero kan TS nih, teknik sipil hanya mencakup talut dan infrastruktur. Iya Bu. Ya, Soalnya nanti di sini ada tambang. yang kelayakan. Nah, kelayakan tambang nanti biar disampaikan oleh Pak Rizky ya, yang dari ranah fakultas apa mineralogi ya, kalau kalau tambang dan itu, tambang dan geologi ya. Ya, Ilham di on cam Ilham Ibu mau tahu Ilham yang mana atau ini Ilham Mopio itu yang mana ya? Dandi ternyata bayangan Bu Vero Dandi itu yang itu. Oh ternyata Dandi yang ini Dandi Pramono salah berarti Bu Vero pemikirannya. Kalau Ilham yang mana? Kamera bisa on tidak ya? Halo halo Ilham. Nggak stabil paling ya wifi-nya kalau di on cam-nya cam di on kan nggak bisa ya. Ya sudah, Ibu lanjutkan dulu mengenai infrastruktur dulu ya. Infrastruktur apa itu? Sudah ada bayangan belum dengan infrastruktur? Kalau untuk Hmm, hmm, kalau untuk bayangannya, hmm, hmm. kalau untuk bayangan infrastruktur baru ke ini Bu, baru ke pembangunan tuh. Oh iya. Nah, kan ada peta nih. Ibu sampaikan dulu nanti kalau kalian apa misalnya Bu bukan itu maksudnya nanti silahkan apa? Silahkan di itu ya. Di apa namanya? Disanggah ya. Diberi pendapatan Bu Vero ya, diberi pendapat. Nah, Ibu mau menjelaskan dulu tentang peta kondisi infrastruktur dan nanti ada rencana anggaran biaya dan ada talut ya. Ibu belumnya apa nulis nih. Eh, ada pembangunan talut kan? Bangunan talut dan rencana anggaran biaya mestinya nanti dicocokkan ke talut aja ini. Sekalian biar sekali kerja itu langsung dapat semua. Nah, infrastruktur secara garis besar seperti ini, Dandi. Jadi Dandi dan Ilham dan Fahrul kalau ada, kalau dengar dia. Infrastruktur fisik dan sosial itu adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem terstruktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur, seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan,
Ya, kalau di kampung ya berarti jalan kampung, jalan desa. Nah, kalau secara garis besar yang keseluruhan ada kereta api, ada jaringan kereta api. Di desa ada air bersih, Ibu rasa ada air bersih. Misal bandara ada, kanal, Ada, Bu, waduk, ada. tanggul, ada. Terus pengelolaan limbah mestinya ada pengelolaan limbah atau Ibu nulisnya pengelolaan. Maksudnya pengelolaan dan pengolahan. Siapa tahu ada itu pengelolaan dan pengolahan limbah. Ada jaringan listrik. Maaf, Bu. Heeh. Maaf, Bu, untuk mungkin nggak jalan, Bu. Apanya nggak Atau jalan? Slide-nya yang iya slide-nya. baru Atau satu, mungkin Ibu boleh. baru satu slide. Judulnya infrastruktur. Bener ya? Iya, ya, kirain udah jalan. Enggak. Ada, jadi nanti ada jaringan air bersih, ada jalan desa, jalan kampung, ada jaringan air bersih, ada mungkin tanggul, nanti ada tanggul itu atau seperti kalen-kalen gitu, ya apa sih tanggul, kalen, kalen ya, apa yang sungai-sungai kecil di depan rumah, ya di depan rumah itu ada pengolahan air limbah, terus jaringan listrik, jaringan telekomunikasi. Nah, secara fungsional, berfungsi. Infrastruktur selain fasilitas akan tetapi dapat pula mendukung selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat setempat, distribusi aliran produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi di situ di hilir mudik ke sawah, ke gudang, ya di situ di kegiatan di desa lah. Pengiriman bahan baku, kalau ini kan secara garis besar nih Bu Vero, pengiriman bahan baku sampai ke pabrik, kemudian untuk distribusi ke pasar, hingga sampai kepada masyarakat. Kalau ini kan mencakup keseluruhan. Nah, kalau di desa nanti ya. Dalam beberapa pengertian, istilah infrastruktur termasuk pula infrastruktur sosial, kebutuhan dasar seperti antara lain termasuk sekolah, rumah sakit. Nah, bila dalam militer ada istilah dapat pula merujuk kepada bangunan perpanen dan instalasi yang diperlukan untuk mendukung operasi dan pemindahan tersebut. Jadi nanti ada di situ fasilitas-fasilitas yang ada. Nih, lebih jauh lagi. Kemudian, nah untuk infrastruktur sudah paham ya, Ibu lewatin aja. Nah, 6 kategori terbesar, 6 kategori besar di infrastruktur. Kelompok jalan, ya jalan desa tadi, jalan raya, ada jembatan. Kelompok air bersih, air kotor di desa itu ya, di desa itu semua sistem yang jaringan air, pipa air atau kalen atau apa di situ, sungai. Kelompok manajemen limbah misalnya ada sistem manajemen limbah di situ misalnya. Bangunan, kelompok bangunan atau fasilitas olahraga, ya rumah tinggal, bangunan kantor desa, gedung olahraga, terus lapangan olahraga. Kemudian ada kelompok produksi, ya misalnya di situ ada seperti PLN ya kecil itu tempat listrik itu gerdu listrik. Siapa tahu itu juga merupakan bagian dari infrastruktur. Itu nanti digambarkan di peta. Nah, fasilitas fisik infrastruktur, yaitu fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan itu tadi. Nah, kemudian infrastruktur desa sendiri. Desa karena kan nanti judulnya adalah peta kondisi infrastruktur. Terus kalian KKN di desa, berarti kan infrastruktur desa. Nanti di situ adalah peta sebaran infrastruktur desa. Nah, infrastruktur perdesaan didefinisikan sebagai infrastruktur yang bersifat fisik tadi. Ada jaringan-jaringan jalan, apa tadi yang disampaikan Bu Vero tadi. Dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan di situ. Nah, apa saja nanti? Ini mungkin contohnya di sini, ada Bu Vero contoh. Kalau ini contoh pembangunan infrastruktur desa. Nah, ini kalau setelah terjadi pembangunan kan maka ada jembatan, ada jalan. Ini merupakan infrastruktur desa yang melayani akses masyarakat menuju dari mana menuju kemana.
yang ada di desa tersebut. Desa apa? Kalirejo ya kalau tidak salah. Nah, di desa Kalirejo. Ada apa lagi? Waduk, tanggul, atau talut nih. Talut seperti ini yang namanya talut. Atau apa tadi yang dinamakan jaringan air tadi. Misalnya di depan rumah ada kalen. Itu kan biasanya sama orang-orang desa di situ pembuangan air cuci masukkan ke kalen tersebut yang di depan rumah. Mengalir itu termasuk jaringan infrastruktur yang kalian akan petakan nanti. Ini talut seperti ini. Ini apa? Jalan yang sudah diblok. Ini jalan karena pembuatan jalan seperti ini atau yang dinamakan jalan itu tidak harus aspal saja. Tapi ada yang konblok, kalau di desa ya ini ya, ada yang berbentuk konblok. Bahkan ada yang berbentuk tumpuan batu-batu seperti ini aja. Ada yang seperti ini. Ini tergantung dari keadaan desa atau keadaan topografi desa, artinya di situ bahan material yang ada di situ apa itu yang bisa dibuat oleh warga desa untuk menjadi bahan material jalan. Ada yang seperti ini juga dianggap jalan ini masuk infrastruktur juga. Nah, untuk pembangunan desa ini sudah ada UU-nya. UU-nya nomor 6 tahun 2014 dari pemerintah. Untuk apa? Kesejahteraan masyarakat, semakin kualitas hidup semakin baik, semakin sejahtera, kemiskinan semakin semoga hilang, semakin berubah menjadi lebih baik melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Aksesnya makin banyak, aksesnya makin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, otomatis kesejahteraan semakin baik, kualitas hidup semakin baik, karena perekonomian semakin merata. Nah, pengembangan potensi ekonomi lokal akhirnya karena ekonominya maka ekonominya jadi menjadi lebih baik. Serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya situ semakin berkelanjutan. Jika ada sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Nah, peta sendiri apa? Gambaran permukaan bumi ya, ditampilkan dari atas pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Ini kalian sudah tahu tentunya. Disajikan dalam berbagai cara yang berbeda. Nah, sekarang sudah mulai teknologi tinggi. Dulu peta konvensional dibuat gambar sendiri kita harus jalan ke desa dulu, dari rumah satu ke rumah lain diukur, rumah berikutnya diukur, rumah berikutnya diukur, terus pakai teodolit, ukur tanah, kita bisa membuat peta konvensional. Nah, sekarang sudah bergerak di bidang teknologi, ya. Nah, ini nanti dipakainya apa? RC-GIS ya, RC-GIS bisa ya, tembak dari atas itu pakai GPS. Nanti dari GPS didapat gambar, bisa kalian plot ya, garis-garis desanya diplot. Terus dipindah, istilah diplot dengan menggunakan apa? Menggunakan ya tadi RC-GIS itu ya, atau apa setelah diplot mungkin menggunakan apa itu namanya zamannya Bu Vero mungkin masih ada. Yang gambar itu apa ya? Kok Ibu bisa lupa ya? Itu bisa. Ibu juga dulu bikin logo yang sudah rusak, Ibu buat itu Corel Draw. Pakai Corel Draw juga bisa. Kalau kecuali di sini sekarang Corel Draw di zaman sekarang sudah tidak ada, gunakan RC-GIS nanti. Silakan. Nah, petanya nanti seperti apa? Petanya seperti ini anak-anak. Kalau enggak tampak Ibu buka. Ibu buka contoh peta sebaran. Contoh peta sebaran. Ini seperti ini. Ibu share dulu. Ini Ibu stop. Nih. Nih. Nah, ini. Nanti kalian harus buat ini. Ini Ibu besarin dulu. Sudah tampak belum? Tampak Dandi Ilham? Nah, seperti ini. Nanti kalian membuat peta ini, peta dari ArcGIS tadi dibuat seperti ini, sesederhana ini tidak apa-apa, terus garis-garis atau namanya legenda ya. Kita harus memiliki legenda di sini nih. Mungkin di kalian kanannya kalian ya. Nah, ada apa sih? Ada kopnya peta. Nah, kop peta ini diberi judul ya. Mungkin KKN desa apa itu? Desa peta sebaran infrastruktur Desa Kalirejo oleh KKN tematik ITNY, misalnya seperti ini. Ini bisa nih peta sebaran
Nah, terus skalanya jangan lupa, terus ada keterangan di situ, keterangannya menunjukkan infrastrukturnya. Nih, saya butuhkan. Nah, nanti ada ininya. Ada keterangan untuk menentukan mana ibu kotanya mungkin, nanti ada jalan utama, untuk jalan itu ada jalan utama warnanya merah, merah agak besar. Jalan desa mengecil, jalan makin sedikit, makin kecil, makin tipis tuh, itu apa petanya, legendanya seperti itu. Terus nanti ada batas administrasinya, batas dusun, batas desa dan semuanya itu ada. Terus nanti masuk ke desa, kecamatan, mungkin masuk ke, nggak usah, kita nggak pakai desa. Batas administrasi nanti bangunan infrastruktur warnanya kuning, rumah berarti biru. Nanti jaringan jalan diwarnai apa tadi? Terus jaringan air diwarnai apa? Terus apalagi talut. Talut dikasih warna talut, warna apa? Silahkan di situ nanti adalah talut gitu. Nanti pakai garis panjang berapa talutnya, hanya sampai desa sini, ujung gang ini sampai ujung ke sana talutnya hanya ada di situ. Terus nanti ada jembatan di mana diberi kode-kode warna tertentu bahwa itu jembatan. Itu namanya peta sebaran infrastruktur. Ada pertanyaan? Ilham, Dandi? Ada tidak? Halo? Pada tidur malah? Iya, Bu. Ada Enggak, Bu. enggak. Nah, sekarang sudah paham dengan itu suara apa sih Dandi di belakangnya Dandi? Ya, Di sini ada ini, acara. ada banyak beberapa teman. Oh, iya. Terus mengenai talut sudah paham Karena belum? penggunaan ruangannya bukan Iya. hanya satu. Iya, dipakai umum istilahnya. Iya. Terus untuk talut sudah paham belum talutnya? Yang talut paham belum talut? Putus-putus ya. Untuk talut belum paham, Bu. Belum paham talut. Nah, sekarang Ibu mau memberitahu tentang talut ya. Terus yang peta tadi kalian besok sudah mulai melakukan pakai arsigis jalan dari setiap jalan kampung itu. Proses arsigis mungkin ada teman kalian satu kelompok ada yang dari geologi toh. Nah, minta tolong dia. Terus nanti bisa diplotkan di peta di kertas apa itu kertas A4 berapa itu A3 kertas A3 atau yang lebih besar lagi yang 1 meteran kertas A berapa berarti A5 lebih kecil A4 A3 A2 apa A1 kertas A2 atau A1 silakan itu nanti digambar seperti itu kalau dia permintaan programnya kalian kan itu membuat peta itu. Nah, atau bagaimana caranya mau pakai komputer, pakai AutoCAD dari arsigis dipindah ke AutoCAD, nanti di print mungkin dicetak di A2 atau hanya nggak usah dicetak langsung dibikin website ya silahkan. Langsung masuk website silahkan. Nah sekarang yang masalah proyek pembangunan talut. Nih, talut sendiri apa? Siapa ini? Nah, ini penting nih talut nih. Masih kalian agak-agak bingung yang talut. Nah, pembangunan talut termasuk program kerja KKN tematik ya. Salah satunya pembangunan talut. Meskipun nanti Ibu dengar kalian hanya merancang, tapi bukan hanya, malah lebih penting itu. Kalian dapat pekerjaan atau dapat program kerja merancang talut. Nanti pekerjaan atau tenaga-tenaga disediakan oleh pihak sana ya, tapi kalian mengawasi juga. Maka kalian harus tahu berapa tukangnya, tenaga yang dibutuhkan itu tukang apa saja. Misalnya tukang batu ada berapa orang, karena kalian harus tahu berapa meter panjangnya, berapa kilometer talut yang ada, yang akan dibuat. Nah, talut sendiri
biasa dikenal dengan sebutan dinding penahan tanah. Merupakan sesuatu yang dibangun dengan tujuan memperbesar tingkat kestabilan tanah pada area tersebut. Gampangnya, mudahnya itu adalah retaining wall. Retaining wall. Retaining wall artinya untuk apa? Untuk menopang gaya geser, gaya guling tanah yang lereng. Tanah yang di situ yang arahnya itu melandai. Punya kemiringan. Nah, ini diberi talut seperti yang digambar Bu Vero tadi. Itu talut mana tadi? Saya Ibu kasih lihat talut ya. Ini penting sekali. Ini tadi kan Ibu sudah tunjukin talut. Ini talut. Nah, ini talut nih. Yang gambar bawah ini talut nih. Ada kemiringannya dia karena mengikuti alurnya tebing. Nah, tebing, lereng, alur lereng. Nah, di desa-desa Kalirejo kalian amati mana yang mau dibuat talut. Apakah ada memang ada lereng seperti ini yang akan dibuat talut? Jika ada, memang itu namanya talut jadinya. Ya, nih, gronjong. Mereka mungkin sementara ini pakainya gronjong. Nah, talut. Nah, cara merencanakan talut ini penting sekali. Mungkin kalian juga harusnya sudah diajarkan ya di mana itu mata kuliah apa nih, talut. Nah, cara menghitung volume talut. Pertama, hitung penampang talut nanti yang akan disediakan, akan dikerjakan, akan dipasang di lereng tersebut. Kemudian gunakan rumusnya dan hitung badan talut. Yang ketiga, langkah kedua. Langkah ketiga, carilah topi talut. Pas saja ini. Ini analisa penampang talut. Nanti bentuk talut seperti ini. Apa trapesium. Ini lebih mantap ya. Penampang talut seperti ini. Ini contoh ya, misalnya umumnya itu segitu, terus segitu apa ini itu yang dilihat tuh 0,5 meter, setengah meter, 1 meter yang horizontal, yang vertikal 2 meter, itu 0,5 meter, yang di atas itu setengah meter, ya, itu talut. Langkah pertama tadi menghitung volume pasang batunya, berarti talutnya akan kalian hitung nanti luasannya. Nah, kalau sudah tahu begini, trapesium tadi kan sulit untuk menghitungnya. Bentuk trapesium tadi kan sulit menghitung luasannya. Penampangnya kan sulit nih dihitungnya. Nah, kita bagi bagian seperti ini. Kita bagi 2 bagian seperti ini. Bagian pertama yang A agak masih seperti itu, tapi yang penting sudah segi 1, 2, 3, 4, sudah segi 4. Hanya saja segi 4 tidak beraturan, tapi sudah tidak berbentuk trapesium. Terus yang satunya B sudah segi 4, beraturan. Ini sudah bisa dihitung jadinya. Nah, kemudian bagian A menghitungnya, yang bagian A tadi adalah luas AA itu yang berbentuknya ini segi 4 tak beraturan, itu begini. Lebar atas ditambah lebar bawah dibagi 2 kali tinggi. Lebar atas tambah lebar bawah, ya, lebar atas setengah meter, lebar bawah 1 meter, ya, dibagi 2 kali tinggi. 2 kali tingginya maka 2 kali 2. 2 kali 1,5, maaf, 2 kali 1,5. Yang A, kan 2-nya sudah dikurangi setengahnya si B. Kita ngitung yang A. Berarti tingginya si A tinggal 1,5. Ya. Nah, lebar atas tadi setengah, benar. Lebar yang paling bawah 1. Terus yang atas, yang 2 tadi, karena sudah dibagi A dan B, A-nya tinggal 1,5. Nah, dapat luas A sekian. Bagian B tadi segi 4 beraturan ya, tapi panjangnya tidak sama besar. Luasan kan panjang kali lebar ya, gampang aja. Jadi 0,5, setengah meter kali 1. 0,5 atau setengah meter kali 1 sama dengan setengah meter persegi. Ini yang B. Kan setengah itu, setengah kali 1. Caranya gitu, mudah kan sebenarnya. Nah, sekarang total luas penampangnya itu sama dengan kok luas penampang B. Luas penampang B kok baik Bu Vero. Aduh. Kepencet apa semalam ngetiknya. Ini luas penampang B.
Total luas penumpang atau penumpang adalah ya luas A ditambah luas B, yang trapesium tadi, setengah tambah setengah, jadi totalnya 1 meter persegi. Nah, sekarang volume pasangan batunya. Ini tadi kan baru luas penampang, satu permukaan, belum volume. Nah, volumenya per 20 meter nih, per 20 meter. Ya, Anda memang nanti panjangnya hanya 20 meter ya jadi begini. Luas penampang tadi, A plus B tadi kan 1 meter dikali panjangnya 20 meter. Ini kalau talutnya sepanjang 20 meter. Nanti kalau di desa ternyata di lapangan nanti di lokasi dilihat oleh Dandi Ilham dan Fahrul ternyata hanya 10 meter ya berarti cuman luas penampang dikali panjangnya hanya 10 meter. Seperti itu. Itu nanti ketemu volume pasangan batu, artinya kalian akan ketemu berapa batu, material batu yang kalian harus siapkan di rencana anggaran biaya. Langkah kedua, menghitung kebutuhan batu, semen, dan pasir. Kebutuhan material itu sama dengan volume pasangan batu tadi, yang sudah kalian hitung tadi dari mana tadi? Dari permukaan tadi dikalikan panjang kan ketemu volume tadi, volume pasangan batu. Dikalikan koefisien bahannya si batu. Itu menggunakan aturan sekarang, aturan apa? Aturan material ya. Aturan material kalian dapat di mana? Itu bisa ditanyakan ke Bu Seli nanti koefisien bahannya. Material tahun sekarang di daerah mana nih? Kulon Progo. Beda sama Sleman, beda sama Bantul meskipun 1 DIY. Itu koefisiennya beda. Mungkin ada yang sama, tapi tidak sama. Tidak sama semua. Ada bedanya. Ibu nggak hafal ya. Ada tabelnya, tabel koefisien bahan. Nah, jadi kebutuhan material nanti volume pasangan batu tadi dikalikan koefisien bahannya. Baru nanti dikalikan rupiahnya. Rupiahnya per meter persegi atau apa hitungannya. Itu nanti ketemu RP-nya. Masuk ke rencana anggaran biaya. Nah, dalam konteksnya ini tadi ya, kebutuhan batu adalah 20 meter persegi tadi dikali ternyata batu nilai koefisien bahannya adalah 1,2 per meter kubiknya. 1,2. Ini contoh di sini, tapi nanti nggak tahu di tabel, dilihat dulu. Kalau bahan untuk koefisien bahan di daerah mana itu di daerah Kulon Progo, Kalirejo berapa? Kayaknya per kabupaten beda koefisiennya. Atau nanti tanyakan ke Bu Seli yang lebih paham di RAB ya, di Menkon. 20 meter perseginya kan tadi volume dari volume yang kita hitung tadi. Nih, dari volume pasangan batu ini. Nah, itu kebutuhan batu. Kebutuhan semennya juga 20 meter persegi, 20 meter kubik tadi, kan kita sudah hitung 20 meter kubik tadi. Di situ kan tidak hanya batu aja, ada semen, ada pasir masuk di volume talut tadi yang sudah kita desain tadi. Nah, dikalikan bahannya, koefisien bahan batu berapa, koefisien bahan semen berapa, koefisien bahan pasir berapa. Itu contoh aja di Bu Wero. Ketemu 24 meter kubik, 4040 kilo, 9,7 meter kubik dikalikan rupiahnya. Kalau semen kalau 4040 kilogram dikalikan berapa? Satu sak itu berapa kilo? Misalnya satu sak harganya 50.000 itu berapa kilo? Ya sudah kalikan 50.000 ketemu berapa sak, RP-nya total rencana anggaran biaya sekian. Ketemu gampang bikin RAP-nya. Ya. Nah, contoh menghitung RAB, Ibu ada nggak ya contoh menghitung RAB kok menghilang? Contoh menghitung RAB, Ibu carikan ada nggak contoh? Loh hilang ya? Oh, RAB ya masuk di sini. Baik. Maaf, ini Ibu stop. Sekarang RAB. RAB contoh menghitung. Nah, nih. Nanti kalian punya sudah punya istilahnya sementara nanti waktu sebelum masukkan di kolom-kolom RAB apa sih namanya format RAB, formulir RAB, kalian harus tahu kebutuhan bahan, alat dan tenaga dalam menghitung RAB. Dalam mengerjakan proyek RAB dan akan dimasukkan di hitungan RAB untuk talut.
Itu butuh pasir pasang, butuh batu kali, semen, PC, tanah uruk. Itu materialnya. Alat pendukungnya palu besar, kayu profil, ember besar, ember kecil, sekop tangan, benang pasang, dan lain sebagainya. Mungkin ada tambahan alat bantu yang lain, mungkin APD buat tenaganya, atau yang lain mungkin ada apa sih namanya? Sorong itu, kok Ibu? Angkong. Terus tenaga, ingat, hanya ada tenaganya, hanya ada pekerja gali, ya, mandor, pekerja tukang batu. Hanya itu, tidak ada tukang-tukang yang lain. Tukang kayu tidak ada, nanti kok dipasang dari pelaksana, Pak harus ada dimasukin ya Pak, Mas Ilham dimasukin ya Mas Ilham, tenaga kayu. Bilang, Bapak nggak ada Pak tenaga kayu. Adanya hanya pekerja gali, pekerja tukang batu, dan mandor. Dan dilihat nanti kebutuhan tenaganya berapa orang dari per meternya. Kemudian cara menghitung volume talut tadi sudah ya. Kok ini Ibu cara menghitung volume talut? Tadi kan sudah. Kebutuhan tukangnya ya, kebutuhan tukang hanya pekerja gali, mandor, dan galian tanah. Hanya itu aja. Kemudian pekerjaan pasangan batu kali. Nanti kan ada pekerjaan pasangan batu kali, pekerjaan plesteran ya ada. Nah, yang pekerjaan pasangan batu kali itu nanti perbandingannya ini ya, 1 semen dibanding 5 pasir ya, 5 pasir ya. Itu jangan lupa. Nah, materialnya itu batu kali, semen PC saja, dan pasir pasang saja. Terus tenaganya hanya tukang batu sama bosnya tukang apa ya? Sebenarnya bahasanya di umum di proyek itu bukan pekerja tukang batu, bukan kepala tukang batu, tapi apa sih namanya? Kenek batu dan tukang batu. Tukang batu itu kepala tukang batu. Keneknya itu pekerja tukang batu, pekerjanya. Terus sama mandor. Kalau mandor seluruh proyek diawasi dia. Nah, mandornya Ibu rasa kalian pengamat kan, monitoring, pengatur, pengawas. Bisa kalian yang mengatur. Jadi tidak perlu nanti ada biaya mandor. Karena sudah kalian sendiri. Tapi monggo kalau mau dimasukkan nanti apa bijaksananya kalian anak-anak di sini. Pekerja tukang batu, kepala tukang batu. Itu untuk pekerjaan yang pasangan batu kali. Nah, nanti ada plesteran setelah dipasang batu kalinya. Nanti ditoto ada yang dirapikan supaya tidak lincip-lincip ya, tidak runcing-runcing. Nah, di plester. Nah, pekerjaan plesteran perbandingannya 1 semen banding 6 pasir. Itu pekerjaan plesteran. Kalau batu tadi 1 PC banding 5 pasir. Nah, material yang digunakan apa di sini? Pekerjaan plesteran, yaitu semen PC dan pasir pasang. Terus tenaganya ingat, hanya keneknya tukang batu, nggak perlu ada ahli tukang batunya, keneknya saja, tidak perlu pakai ahli. Dan mandornya kalian saja. Ini contoh RAB-nya seperti ini nanti misalnya. Nah, ini volumenya tadi, yang bagian volume kan sudah dihitung kalian seperti itu tadi. Volume tadi adalah dikalikan koefisien bahan, jangan lupa. Terus nanti harga ini satuan, ini harga satuan, ini tinggal digalikan. Ya, gitu ya. Sudah. Itu harga satuan dengan volume itu. Kan sudah volumenya sudah dikalikan oleh koefisien bahan. Koefisien bahannya harus lihat bukunya ya, bukunya itu Bu Seli mungkin yang hafal ya, Pak siapa itu Pak Rizal. Ya. Gitu ya. Jadi itu sudah volume dihitung dari mana Bu Vero tadi kalian menghitung tadi ini. Mana tadi? Biar kalian paham banget gitu. Volume tadi di sini. Volume tadi ini contoh. Nah, ini atau ini rumusnya tadi. Ini rumusnya. Kebutuhan material apa saja tadi? Ada batu, semen, pasir. Namun jangan lupa dikalikan koefisien bahan. Nah, di konteks ini koefisien bahannya untuk batu itu adalah 1,2. Untuk semen 202 kg.
Untuk pasir 0,485 meter kubik itu koefisien bahannya. Tapi itu kayaknya berbeda. Itu dapat volume ini tadi anak-anak, dapat volume di contoh RAP ini. Nah, kan dapat volume di sini nih. Nah, volume ini setelah dapat volume ini jangan lupa satuannya dimunculkan. Terus harga satuannya juga tiap daerah berbeda. Di Jogja dengan Sleman, dengan Kulon Progo harganya beda harga satuan. Cari tukang kayunya tukang batu berapa? Di sini contoh tukang batunya 70.000, di Sleman sepertinya udah sampai 100.000. Ini baru tukang batunya. Tenaga ini atau sebutnya kenek ini ya, keneknya. Keneknya kalau di sana di contoh ini 60, di Jogja ini sudah 70.000. Ya mungkin dicari nanti di Kulon Progo berapa. Lebih rendah atau lebih tinggi. Bu rasa lebih murah. Mandor berapa tuh mandornya Ilham misalnya dapat nih 70.000 gitu ya. Dandi, Fahrul, nanti Bu Vero. Gitu. Alat bantunya juga dimasukkan. Palu besar berapa harganya, terus dikalikan. Beli berapa, volumenya beli 2. Ya berarti kalikan 2, harga 300 kalikan 2, 600. Gampang banget. Gitu, ini contoh. Terus contoh time schedule-nya pembangunan juga dibuat nanti time schedule-nya. Berapa lama pembuatan nih contohnya nih. Pembersihan lahan hanya kalian kan pas 4 bulan nih. Nih, sampaikan di sini apa sih? Nih contohnya ini 4 bulan yang kerjaannya hampir tiap hari nih. Silakan nih. Contoh 4 bulan pekerjaan untuk talut ya. Nah, ini untuk talut yang lumayan. Kalau di desa kan talutnya ringan ya, yang nggak sampai 4 bulan. Ini dibuatlah kalian. Begitu, ada pertanyaan? Anak-anak? Bu, bisa dikirim PPT-nya nggak, Bu? Minta PPT-nya. Cie ada yang minta dengan Bu Vero. Bu Vero besok ke sana, ngirim sekalian ya. Oh iya, baik Bu, Nah, siap. Bu Vero nengok lokasi yang mau diberi talut. Sudah ada Ilham, sudah tahu Ilham? Ya, Bu. Lokasi yang mau dibuat talut sudah tahu kalian? Sudah ditunjukkan? Iya, ini rencananya hari ini mau lihat, Bu. Mau survei ke sana. Itu kata Bapak itu jauh sih dari sini sekitaran 4 kiloan. 4 kiloan dari situ. Dari tempat tinggal kita sini, Bu. Ya 4 kilo. Terus kalian sudah dengar sepanjang berapa meter talutnya? Belum tahu sih, Bu. Belum Tapi tahu. yang kemarin dari teman-teman yang turun itu dari anak-anak PWK kemarin tuh mereka